Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Adrian Faturasman Bali sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar fisioterapi Bapak Fisio Asdar Fajrin Multazam, Sarjana Fisioterapi Fisio Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peraturan standar pelayanan fisioterapi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Nur Fadila, yang kedua ada Ramandani, yang ketiga ada Andi Alia Rahmayanti R, dan yang keempat ada Muhammad Adrian Faturasman Bali, saya sendiri. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kita simak presentasi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi, dilanjutkan dengan latar belakang pelayanan fisioterapi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan fisioterapi. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607. Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 977. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan adalah pertama, standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, dan fungsi dan komunikasi. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Yang terakhir adalah organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun fisioterapi di Indonesia. Pasal 2, pengaturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk yang pertama, memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Yang ketiga, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapis. Dan yang terakhir, melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Pasal 3, standar pelayanan fisioterapi meliputi penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Yang kedua, standar pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada klien atau pasien pada semua kasus. Nah, ketiga, penata laksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh organisasi profesi dan disahkan oleh menteri. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal keempat, yang pertama, Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan penerapan standar pelayanan fisioterapi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang kedua, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dapat melibatkan organisasi profesi. 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan fisioterapi dan mengembangkan pelayanan fisioterapi yang efisiensi dan efektif. 4. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan melalui advokasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan atau pemantauan dan evaluasi. Pasal 5, pada saat peraturan menteri ini dimulai berlaku, A. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 378/MKes/SK/4/2008 tentang pedoman pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit sepanjang mengatur pelayanan fisioterapi. Yang kedua, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 517/MKes/SK/6/2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Dan yang terakhir, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 778/MKes/SK/8/2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bab 1. Pendahuluan. Sistem Kesehatan Nasional merumuskan bahwa pembangunan nasional bidang kesehatan bertujuan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat secara sinergis. Berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui prinsip-prinsip prikemanusiaan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat, adil dan merata, serta mengutamakan manfaat. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yakni psikis, elektrobiotis, dan mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Fisioterapi didasari pada teori ilmiah dan dinamis yang diaplikasikan secara luas dalam hal penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan, dan promosi fungsi gerak tubuh yang optimal. Meliputi mengelola gangguan gerak dan fungsi, meningkatkan kemampuan fisik dan fungsional tubuh, mengembalikan, memelihara, dan mempromosikan fungsi fisik yang optimal. Kebugaran dan kesehatan jasmani, kualitas hidup yang berhubungan dengan gerakan dan kesehatan. Mencegah terjadinya gangguan, gejala, dan perkembangan, keterbatasan kemampuan fungsi, serta kecacatan yang mungkin dihasilkan oleh penyakit, gangguan, kondisi, ataupun cedera.
Saat ini, pelayanan fisioterapi di Indonesia tidak saja dapat diakses pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan, namun sudah dapat dijumpai pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar atau primer. Data dasar Puskesmas 2013 termasuk praktik mandiri, sehingga dibutuhkan pengaturan dan penyesuaian agar aksesibilitas dan mutu pelayanan fisioterapi dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi tuntunan perkembangan pelayanan kesehatan termasuk perkembangan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Guna menjawab hal tersebut di atas, perlu adanya penyesuaian terhadap beberapa regulasi yang ada agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan, lebih berfokus pada pasien serta mampu diaplikasikan sebagai perangkat akreditasi pada semua tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sasaran pertama yakni fisioterapis. Kedua, pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar atau primer, rujukan maupun praktik mandiri. Yang ketiga, pemerintah atau pemerintah daerah, dan yang terakhir, masyarakat dan organisasi profesi terkait. Falsafah. Yang pertama, filosofi. Filosofi fisioterapi memandang bahwa kesehatan gerak fungsional manusia untuk hidup sehat secara holistik dan sejahtera adalah sebagai hak asasi, dijadikan dasar keberadaan dan pengembangan pelayanan fisioterapi yang paripurna. Kedua, visi. Visi mewujudkan pelayanan fisioterapi berkesetaraan global maupun memecahkan masalah kesehatan gerak fungsional tubuh manusia sebagai individu, kelompok, masyarakat, atau secara holistik paripurna. Yang ketiga, misi. Misi yang pertama, melakukan proses fisioterapi yang profesional berbasis bukti. Yang kedua, memotivasi fisioterapis dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan fisioterapi secara berkala. Yang ketiga, membangun suasana kemitraan antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, melakukan penelitian klinis fisioterapi dalam meningkatkan layanan fisioterapi. Yang kelima, melakukan advokasi kolegial praktek fisioterapi dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi. Yang berikut adalah tujuan pelayanan fisioterapi. Tujuan pelayanan fisioterapi adalah memberikan pelayanan fisioterapi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Memecahkan masalah dan kebutuhan kesehatan gerak fungsional tubuh manusia dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi fisioterapi secara aman, bermutu, efektif, dan efisiensi dengan pendekatan holistik paripurna. Dituntun oleh kode etik berbasis bukti, mengacu pada standar atau pedoman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang dipaparkan dari Ramandani. Selanjutnya mari kita dengarkan materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Rahmayanti Rahmat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Baik, adapun poinnya terlain sebagai berikut, yaitu penyelenggaraan pelayanan. A. Cakupan pelayanan. Keberhasilan program pelayanan kesehatan tergantung berbagai faktor, baik sosial di lingkungan maupun penyediaan kelengkapan pelayanan atau perawatan di mana fisioterapi memiliki peran yang penting dalam program pelayanan kesehatan baik di tingkat dasar maupun rujukan. Dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer, fisioterapis dapat terlibat sebagai anggota utama dalam tim, berperan dalam pelayanan kesehatan dengan pengutamaan pelayanan pengembangan dalam pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan fisioterapi dikembangkan dari lingkup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam spektrum yang bersifat umum maupun kekhususan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. 1. Pelayanan fisioterapis di puskesmas. Pelayanan fisioterapi di puskesmas memberikan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi tubuh kepada individu dan atau kelompok yang bersifat umum dengan pengutamaan pelayanan pengembangan dan pemeliharaan melalui pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
2. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum sesuai dengan klasifikasinya memberikan pelayanan kesehatan kepada individu untuk semua jenis gangguan gerak dan fungsi tubuh secara paripurna melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus. Pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus sesuai dengan klasifikasinya memberikan pelayanan kesehatan gangguan gerak dan fungsi tubuh tertentu sesuai dengan kekhususan pelayanan rumah sakit. 4. Pelayanan fisioterapi di praktik mandiri. Pelayanan fisioterapi di praktik mandiri memberikan pelayanan fisioterapi pada individu dan atau kelompok berupa pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi fisioterapis. B. Alur pelayanan. Pelayanan fisioterapi baru fokus pada pasien melalui alur yang dapat diakses secara langsung maupun melalui rujukan tenaga kesehatan lain maupun sesama fisioterapis. Selain itu, perlu adanya alur rujukan fisioterapi ke fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit lain apabila pasien atau klien menolak pelayanan fisioterapi dan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak memiliki pengakuan pelayanan fisioterapi yang diinginkan atau dibutuhkan. Alur pelayanan fisioterapi tertuang dalam standar prosedur operasional atau SPO yang ditetapkan oleh pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan dan diimplementasikan dalam diagram alur yang mudah dilihat atau diakses oleh pengguna dan atau masyarakat. Pertama, rawat jalan. Kedua, setelah pendaftaran petugas mengarahkan pasien ke bagian pelayanan fisioterapi sesuai dengan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, setelah pasien menjalani rangkaian proses fisioterapi dan penyelesaian administrasinya, pasien dapat pulang atau kembali kepada dokter atau dokter gigi, DPJ pengirim sebelumnya disertai pengantar catatan klinis atau resum dari fisioterapis yang bertanggung jawab. C. Proses layanan. Asuhan fisioterapi pada pasien merupakan proses siklus kontinu dan bersifat dinamis yang dilakukan oleh fisioterapis yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan pelayanan yang lain terkait melalui rekam medik, sistem informasi, dan sistem komunikasi yang efektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Andi Alia Rahmat. Selanjutnya mari kita dengarkan materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas bagian bab 3 hingga bab 4. Bab 3. Manajemen pelayanan. A. Organisasi. Pengorganisasian pelayanan fisioterapi dikelola secara struktural dan fungsional. Diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan berfokus pada pasien. Dibuat kebijakan dalam bentuk standar prosedur operasional atau SPO dan petunjuk teknis. B. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala, merujuk pada pengelolaan keseluruhan manajemen mutu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pimpinan atau penanggung jawab pelayanan fisioterapi harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan terkait mutu dan keselamatan pasien yang difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan di mana pelayanan fisioterapi ini terselenggara. Mutu dan keselamatan pasien harus selalu tertanam dalam setiap kegiatan pelayanan fisioterapi, baik pada proses asuhan klinis maupun pada proses manajerial yang dipahami seluruh staf atau anggota. Jadi, untuk menjamin pengawasan mutu pelayanan fisioterapi dan keselamatan pasien dapat dibentuk suatu komite atau subkomite. Pelayanan fisioterapi di bawah suatu wadah komite pelayanan sekurang-kurangnya mengandung 3 aspek atau indikator, yaitu kepuasan, kesalahan tindakan atau intervensi, dan angka kejadian drop out pasien atau klien fisioterapi. Bab 4. Sumber daya. A. Sumber daya manusia. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan kualifikasi fisioterapis yang sesuai, termasuk pada kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan profesionalisme serta pelayanan. Pemenuhan sumber daya manusia
Fisioterapis di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan analisis beban kerja atau rasio pelayanan pasien atau klien per hari kerja. Misalnya satu fisioterapis 8-10 pasien atau klien per hari kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan kualifikasi fisioterapis yang sesuai. 1. Puskesmas. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan fisioterapi paling sedikit harus memiliki 1 orang fisioterapis dengan kualifikasi profesi atau fisioterapis kualifikasi minimal ahli madya yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan profesi lain dan memiliki kompetensi dalam upaya promotif dan preventif di bidang fisioterapi. 2. Rumah sakit umum. Penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum memerlukan fisioterapis kualifikasi profesi dan spesialis atau kekhususan sesuai dengan klasifikasinya. Yang ketiga, rumah sakit khusus. Penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus sesuai dengan kualifikasi dan kekhususan pelayanannya memiliki fisioterapis dengan kualifikasi spesialis sesuai dengan kekhususan pelayanannya. B. Sarana, prasarana, dan peralatan. 1. Sarana. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan fisioterapi seyogyanya menyediakan sarana memadai dan memenuhi aspek kemudahan dan keselamatan pengguna ataupun masyarakat agar pelayanan fisioterapi ini berjalan secara aman dan optimal. Contohnya, lokasi gedung atau bangunan tempat penyelenggaraan pelayanan atau polifisioterapi rawat jalan terletak dengan loket pendaftaran, memperhatikan kemudahan akses untuk mencapai lokasi bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap, dengan petunjuk arah yang mudah terlihat dan dipahami. 2. Prasarana. Penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di dukun pengelolaan administrasi dengan kelengkapan prasarana administrasi, manual dan elektronik seperti komputer. Dengan jumlah dan kualitas yang memadai, tersedia formulir rekam medik fisioterapi yang dibutuhkan, termasuk dan tidak terbatas pada formulir-formulir uji dan pengukuran. Dan yang ketiga, peralatan. Setiap penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan atau praktik mandiri harus didukun peralatannya yang memenuhi 2 jenis peralatan, yaitu peralatan pemeriksaan uji atau pengukuran dan jenis peralatan intervensi dalam jumlah yang cukup. Ada peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di puskesmas paling sedikit terdiri atas stetoskop, tensimeter, meteran gulun, goniometer, plumb line, alat pengukur waktu, cermin, proyektor, laptop, dan yang terakhir infrared radiation. Terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Siti Nur Fadila. Selanjutnya saya akan membacakan bab 5 penutup. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membaca bab 5 penutup. Standar pelayanan fisioterapi disusun agar terselenggara pelayanan fisioterapi yang bermutu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berorientasi kepada keselamatan pasien atau klien dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar pelayanan fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, dan akan dilakukan bimbingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Dengan tersusunnya standar pelayanan fisioterapi diharapkan dapat memberikan pelayanan terfisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, memperjelas tugas dan fungsi fisioterapis dengan kompetensi dan kewenangannya, serta diperoleh kesamaan persepsi dan interpersepsi dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban tiap individu di setiap pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan fisioterapi. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya atas penyampaian materi yang sangat informatif. Semoga apa yang sudah dipresentasikan dapat menambah pemahaman kita tentang peraturan standar pelayanan fisioterapi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Demikian presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mau menyimak sampai selesai, dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.